Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim ورسول المبارك العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ahibaiul kiram, para sepuh, para orang tua, kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jamiul Huda, Bapak Nahidi beserta jajaran, juga jamaah sholat subuh berjamaah yang insyaallah kita semua di pagi yang mulia ini termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seraya memanjatkan puji kehadirat Allah Azza wa Jalla, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dibangkitkan, dibangunkan, disadarkan dari lelapnya tidur kita, dan kita diberikan motivasi oleh agama ini, wa ilaihi nusyur, bahwa bersegeralah kita untuk membasuh wajah kita, mencuci tangan kita, sebagian kepala kita dan kaki kita, sebab nanti pada kenyataannya kita akan dituntut kehidupan kita yang sebenarnya dari dunia ini untuk dipindahkan ke alam barzakh dan kemudian dibangkitkan oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada manusia yang paling mulia di sisi Allah, yang Allah teramat mencintainya. Al-qawlu isyarah wa antal maksud, sehingga seorang pengarang maulid mengatakan al-qawl seolah-olah ini semua ciptaan Allah cuma isyarat, bahwa yang dimaksud adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kabar gembira, sebuah berita besar, berita istimewa diperuntukkan buat kita orang-orang yang beriman, buat kita orang yang mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita, dan kita ikut patuh taat kepadanya. Ada sebuah berita besar dari Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu disampaikan oleh Sayyidina Jibril kepada Rasulullah dan untuk disampaikan kepada kita semua. Berita tentang apa? Berita tentang betapa beruntungnya kita jadi orang yang beriman. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka titel manusia yang terbaik. Tapi dalam surah Al-Mu'minun Allah jelas-jelas mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Selain daripada itu tidak beruntung, rugi, binasa, celaka selain orang yang beriman.
Pagi kita bangun, kita sadar, alhamdulillah kita masih jadi orang yang beriman. Kata Nabi, ada orang yang dia bangun tidur masih beriman. Pagi-pagi dia masih beriman. Bedung maghrib itu udah jadi orang yang beriman. Rugi ya kalau gitu? Rugi. Kita alhamdulillah udah berapa bedung maghrib yang kita udah lewatin. Usia sudah semakin bertambah. Mungkin rambut kita sebagian sudah memutih, punggung kita sudah membungkuk, mungkin jatah hidup kita sudah gak lama lagi. Tapi alhamdulillah kita masih dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beriman. Dan kita tidak berpijak bid'ah, dan kita tidak beranjak, dan kita tidak bergerak, dan kita tidak berpindah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling mahal, saudara. Atas kehendak siapa? Bukan atas kehendak kita, saudara, tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih kita, yang menganugerahkan kepada kita nikmat yang besar, nikmat dari orang beriman. Tapi kata Allah, iman itu pengakuan, iman itu menaklukkan akal. Jadi menaklukkan akal. Jadi kalau si akal berkata, orang habis mandi kok suruh wudu lagi, bilangin sama akal, lu orang beriman, kudu tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ila akhir ayat. Orang beriman, kalau engkau mau sholat wudu batal, maka ambil wudu, basuh wajahmu, kedua tanganmu sampai sikut, sebagian kepalamu dan kakimu sampai mata kaki. Iman, ini iman. Tapi kata Allah, iman itu butuh aplikasi. Handphone mahal kalau aplikasinya tidak ada, dia cepet. Betul? Betul kan? Kenapa orang meninggalkan handphone model jadul? Dulu handphone Nokia, Asia, murah meriah, tapi tidak ada sekarang orang pakai HP Asia, ya, pakai HP jadul ada, Nokia tidak ada. Karena kenapa? Aplikasinya terbatas. Tapi sekarang ada Android, handphone pintar, ada iPhone. Ya, jadi nggak paham ya, jadi. Ini anak-anak muda, 20 tahun kemarin. Ya, kenapa bisa begitu, Pak? Ini handphone pintar, aplikasinya banyak. Sama iman juga butuh manifestasi. Iman juga butuh aplikasi. Buktikan dong keimananmu. Kejar. Ya, kata Nabi, kata Allah minimal 7. Hari ini kita bahas minimal 7. Mana yang pertama? Alladzina hum fi salatihim khasirun. Bukan hanya bicara tentang quality. Bukan hanya bicara banyak atau sedikitnya sholat tahajud. Bukan hanya bicara banyak atau sedikitnya sholat duha, isyraq, witir, rawatib. Banyak. Kalau kita kerjain semua, Masya Allah. Ya, makanya orang-orang dulu kalau udah sholat, dia sampai lupa sama dirinya sendiri. Sahabat Nabi itu bilang, kami paling kenal sama Nabi Muhammad, illa kesalat kecuali di dalam sholat. Nabi Muhammad itu paling kenal sama kami, illa kesalat kecuali di dalam sholat. Kalau udah masuk sholat Allahu Akbar, seolah-olah kami tidak mengenal Nabi. Nabi pun seolah-olah tidak mengenal kami. Yang kami sedang kenali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang susah di sini. Kualitas. Kalau sholat mbak kita rasa saja kalau memang kita mau. Misalnya sholat subuh dan tambahannya 10 rakaat juga kita kerjain. Tapi alhamdulillah subuh cuma 2 rakaat. Tapi jangan subuhnya, sebelum subuhnya saya kata Nabi, rakaatani qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Bayangkan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum apa itu qobliyah atau fajar, masih diperdebatkan di ulama. Ala kulli hal yang ada malas-malas dikit dia qobliyah di subuh, yang ada rajin dikit dia fajarnya sebelum subuh.
menyenangkan, dunia dan isinya. Kita baru timbang punya tanah 1000 meter di pinggir jalan aja udah berapa buat kita. Betul. Kita timbang baru punya tanah 1 hektar, 2 hektar di pinggir jalan, kita udah usulkan dada gua yang paling kaya. Kalau lewat mobil kaca udah dibuka, udah merasa dirinya udah paling dan paling. Ada apanya? Lu sama orang yang tadi sholat sunnah subuh sebelum subuh 2 rakaat, nggak ada apa-apanya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Itu harga. Kalau sholat subuhnya mah udah dikasih gambaran sama Allah. Karena kenapa? Karena saking udah nggak ada bandingannya. Jadi sholat subuh yang kita lakukan 2 rakaat tadi, itu yang tahu harganya cuma Allah. Kalau yang sunnahnya saja lebih bagus, lebih mahal daripada dunia dan isinya, bagaimana yang wajibnya? Makanya itu. Mana gajiannya bukan sekarang, mah. Gajiannya kan nanti. Di mana? Di akhirat. Kalau dikasih sekarang suka lupa. Kalau dikasih sekarang suka lupa. Kayak orang kerja, kenapa kerja di pada mingguan ada bulanan supaya kerjanya giat, ada harapan. Bentar, bulan depan bapak gajian. Coba kalau dikasih tiap hari, pulang jadi mencatur berlupa aja. Lalu kamu tahu kalau kenyang dikit kayak tidur mulu. Ya, makanya dijanjinya nanti tenang. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kalau surga itu dikembalikannya untuk orang-orang yang bertakwa, tahukah kalian luasnya surga? Arduha as-samawat, luasnya itu langit dijadikan satu. Langit ada 7 lapis. Langit ada 7 lapis. Dihamparkan dalam satu hamparan. Ditambahin lagi dengan luasnya bumi. Masya Allah. Makanya di surga itu kendaraannya apa? Burak. Kalau kendaraannya mobil, kagak keburu kita ke tetangga. Mau di mana Pak Toko? Pak Toko di ujung sana. Oke, lu di sana. Bini lu berapa ribu? Nggak ada 1000. Di dalam surga itu kita bebas komunikasi siapa saja. Bebas. Yang tidak bisa cuma 2, ke atas sama ke bawah, orang tua kita, kakek kita, dan ke bawah anak-anak kita. Al-Imam Baiquni mengatakan hal seperti itu. Jadi nanti ibu-ibu yang belum keburu nikah di akhirat nanti masih bisa bertemu dengan bapak-bapak yang pernah ngaji. Ya, ibu-ibu yang di dunia yang nggak dipoligami nanti di surga tetap dipoligami. Ya, tetap di surga nanti dipoligami. Di mana? Cuma bedanya kalau di surga ibu di mana nggak marah, justru pengen. Kalau di dunia habis sama bakar. Ya. Jadi alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk, menjaga kualitas. Ini yang susah, Pak. Kadang-kadang kita khusyuk rakaat pertama doang, rakaat kedua udah utang kayak tadi ini. Saya susah khusyuk. Betul, susah, makanya udah berusaha aja gitu. Betul. Khusyuk menghadirkan hati kita dalam bacaan kita, mengerti makna-maknanya, muncul cinta, muncul ketakutan. Makanya dulu ada sahabat kena panah pinggangnya, mau dicabut jangan sakit, karena anak panah itu kan ujungnya itu berbalik ke belakang. Kalau dicabut habis, kebetok semuanya daging. Dia pesan tentang cabutnya kalau saya lagi sholat. Kok bisa begitu? Ya, saking khusyuknya para sahabat sholat itu sampai anak panah dicabut dia kagak berdiri. Kalau kita jangan anak panah, anak nyamuk nempel di pipi kita, habis kita terpokin, betul nggak? Makanya para wali, para orang-orang saleh itu bedanya kita tuh di situ. Ya, kita sholat, mereka sholat, cuma kualitinya. Kalau kuantitinya mungkin sama-sama sholat subuh, cuma beda kualitasnya. Ya kayak zaman dulu segitu, dikasih jimat, baca cuma bismillah doang, ditembak nggak mempan mau belajar. Kita Al-Quran kita bungkus dada kita. Coba aja loh, ditembak sama senapan angin. Kenapa? Kualiti.
Yang beda kualitas. Kalau orang dulu kata memang pandangan matanya udah gak kemana-mana tuh Haji Naibin. Naibin kan rumahnya di tengah kebun, betul. Dia punya mata dijaga pandangannya. Kalau kita korok-korok rumah kita pinggir jalan, dia lari cewek lewat rusak lagi gitu. Betul gak? Baru keluarga dikit kita tetangga bangun rumah, hati kita gerak rusak lagi hati kita. Makanya selain keadaan orang-orang dulu itu memang situasinya yang memungkinkan mereka bisa mencapai maqam yang saat ini kita sulit capai, saudara. Karena kenapa? Mereka bisa menjaga hati, menjaga pendengaran, menjaga pandangan. Paham? Mereka itu kalau udah malam datang ya sudah, mereka menyepi dan menepi. Menyepi, menepi. Kalau kita enggak, kalau malam datang justru nyari tongkrongan. Dengar? Maka seperti belum pas aku dari nomor enggak, dengar? Ada nih, dia kumpul aja. Kalau dulu orang-orang saleh malam datang dia menyepi, dia menepi dari keramaian, dari khalayak. Qaumun idza al-khalalu sudurahu lam tulfi rahmul bita wal majjah bal talqahum umdal maharib quwwatan lillahi akrim bisujudi rukat. Kata Imam Haddad dalam qasidahnya, mereka adalah sekelompok manusia yang apabila malam datang kau tidak akan menemukan mereka letakkan kepala mereka di atas bantal dan di balik selimut yang hangat. Enggak, lu gak bakal temuin mereka kayak begitu tingkahnya. Di mana mereka? Mereka ada di mihrab. Mereka ada di tempat-tempat ibadah mereka, berdiri laksana tiang masjid, kokoh, tegak, tidak bergerak. Karena kenapa? Ruku, sujud, takut, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbentuk kualitas, ya. Berbentuk kualitas. Nah, kita belajar ya nggak semuanya ya setengahnya, nggak setengahnya ya seperempatnya, betul? Ada besar. Guru saya, alhamdulillah, Abu Fadl. Ya, saya terinspirasi dari beliau. Insyaallah istri saya mau beliau bertiga masih ada sahabat. Kayak kalau subuh kita muter di situ-situ juga. Oke, ini bersama beliau. Lanjut ya. Jadi kualitas bisa jadi hari ini subuh kita biasa-biasa aja, besok ada peningkatan, ada pembentukan yang kita upayakan. Sholat itu 5 waktu, kata Nabi. Sholat itu diibaratkan sungai yang ada di depan rumahmu. Kalau kau mandi 5 kali, kotor atau bersih itu badanmu? Ya tentu bersih. Begitupun sholat, dosamu akan bersih, sikapmu akan bersih, dan yang paling penting adalah hatimu semakin bersih. Ada tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa di dalam sholat. Makanya Abu Bakar Siddiq itu, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq itu kalau jadi imam yang namanya Sayyidatuna Aisyah nggak pernah di sini. Jangan, ayahmu jangan dikasih imam. Kenapa? Dia mencengeng. Tahu cengeng? Sayyidina Abu Bakar itu kalau beliau sholat Allahu Akbar, itu gemuruh dadanya terdengar sampai keluar rumah. Gemuruh dadanya. Saking apa? Saking takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kayak tadi ayat Imam kan baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ada yang lagi surat ini 2 tahun ya apa? Dulu sahabat begitu ayat ini turun nangis nyungsep. Kalau kita kan tadi biasa-biasa aja, betul? Karena kenapa? Quality. Sahabat begitu turun ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah lah, kepemilikan Allah lah, apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi. Wa in tubdu anfusikum aw tukhfu
yuhasibukum bihillah, pasti akan dihisab, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kan artinya ini dahsyat. Sahabat datang ke hadapan Nabi, ya Rasulullah. Ayat ini implikasinya sahabat jadi ketakutan. Ya Rasulullah, ada apa? Kami kalau mencegah apa yang nampak, kami bisa dan mampu insya Allah. Tapi kalau yang ada di dalam hati kami juga dihisab, rasa-rasanya gak ada yang selamat, semuanya masuk neraka. Karena Quran mengatakan autuhuhu, betul nggak? Autuhuhu ini yang sahabat jadi bingung. Kalau yang nampak, terlihat, terdengar, terucap itu dihisab, kami berusaha menjaga. Kami jaga. Yang tadinya mabok berhenti mabok, yang tadinya berzina berhenti berzina, yang tadinya mencuri berhenti mencuri, yang tadinya suka gibah berhenti gibah, yang tadinya begini berhenti begitu. Tapi kalau yang ada di dalam hati kami juga dihisab, rasa-rasanya berat kita, nggak bakal selamat. Makanya sahabat begitu turun ayat ini gemeteran. Dalam hadis Riyadhus Shalihin kalau tidak salah saya baca, itu sahabat-sahabat sampai gemeteran lututnya, ketakutan. Rasul terdiam, tak berani jawab. Turunlah ayat, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in. Allah akan mengampuni. Berarti apa? Walaupun tuh hati kita dihisab, tapi Allah punya sifat pengampun. Betul. Dan Allah akan mengadab siapa yang Dia kehendaki. Dia Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya hatimu tetap dihisab, jiwamu tetap dihisab, perasaanmu tetap dihisab, tapi berharaplah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi beristighfar sehari lebih dari 70 kali. Kenapa? Ingin mencontohkan kepada umatnya, hei umatku, bukan hanya yang zahir, bukan hanya physically saja yang kalian bagusin, tapi jiwa-jiwa kalian juga harus dibagusin. Istighfar, mohon ampun, takut-takut ada yang kelewatan. Betul? Betul? Kalau tetangga punya motor, hati kita muncul dengki. Betul nggak? Dihisab gak itu? Tetangga beli mobil, hati kita ada dengki dikit ada. Dia bangun rumah, awalnya ada dengki dulu dikit. Sebab kita pengen kayak begitu, cuma kita nggak mampu. Setan biasanya nyiram, pakai bensin dibakar supaya dengki, tapi kita kontrol. Astagfirullahaladzim, kita istighfar. Nah, sifat-sifat ini kita bentuk dalam keseharian kita, membuahkan insya Allah begitu menghadap kepada Allah khusyuk salat kita. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka orang-orang beruntung itu yang berpaling dari bermain-main dalam urusan agama. Agama ini sekarang ini kan rusaknya agama karena dipakai main-main. Betul kan? Sekarang ini rusaknya agama karena dipakai main-main. Yang bukan ahlinya bicara agama. Betul. Karena sekarang ini zamannya zaman media sosial, zamannya kalau dulu orang ya ingin masuk TV, dia melewati ribuan orang. Kalau sekarang nggak perlu, dia punya handphone, dia bikin TikTok, ya dia selfie sambil ngoceh-ngoceh, dia posting di halaman media sosial, sekiranya menarik, viral, masya Allah, cepet, gampang sekarang, betul. Sehingga orang itu selalu mencari-cari pansos, ya. Dia cari-cari, dia panjang supaya dirinya dikenal orang. Jadi sudah lupa bahwa dia pengen dilihat sama Allah. Dia pengennya dilihat sama manusia. Sehingga apapun diupayakan, apapun dilakukan. Ada kiai lagi tenar yang bulan-bulan, padahal kemampuan agamanya masih sedikit, ilmunya masih sangat terbatas. Akhirnya yang terjadi apa? Itu dia. Artis sepijok jadi mubalik, betul nggak? Seperti itu, pelawak jadi mubalik, dangdut
jadi balik. Bukannya nggak boleh, boleh. Balighu anni walau ayat. Kalau kau punya satu ayat sampaikan. Tetapi yang jadi masalah, posisinya ini seperti apa? Apakah harus pegang mic kemudian bicara di depan orang sehingga menimbulkan fitnah? Satu malam dia pegang mic, dia dakwah, besok dia main sinetron peluk-pelukan sama perempuan. Kan rusak agama kalau begitu. Betul nggak? Betul nggak? Nah, anak muda kita lihat, oh ini penceramahnya di musola, di masjid.